Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peranan Pemangkasan Pohon Peneduh dalam Sistem Agroforestry Kakao, Manfaat Ekonomi dan Agronomi. Disusun oleh nama Fadil Muhammad Saleh, NIM 25023541080002, kelas B, mata kuliah Agronomi dan Hortikultura. Identitas jurnal. Judul The Role of Set Tree Pruning in Kakao Agroforestry System, Agronomic and Economic Benefit. Penulis Laura SC, Monica Schneider, Joachim Mills, dan Laura Armego. Tahun jurnal 2022. Nama jurnal Agroforest System, Scopus Corpus 1. Abstrak. Agroforestry berbasis kakao dipromosikan untuk menggantikan monokultur dalam menyediakan jasa ekosistem, namun pemangkasan pohon peneduh, sebuah alat penting untuk mempertahankan hasil kakao, belum umumnya diterapkan. Studi ini menyelidiki pengaruh pemangkasan terhadap kinerja agronomi dan ekonomi. Di Bolivia, 4 lahan petani dibagi 2, dan pohon peneduh dipangkas di salah satu dari 2 lahan tersebut. Pemangkasan menghasilkan peningkatan hasil panen kakao yang signifikan, dari rata-rata 430 menjadi 710 kg per hektar. Polong yang hilang akibat dengan meningkatnya pembungaan dan produksi polong, tetapi tidak mengurangi proporsi polong yang rusak dan polong yang hilang akibat penyakit layu Shirley. Selain itu, perhitungan skenario menggunakan harga kakao premium internasional dan organik juga dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi pemangkasan. Sektor kakao harus membahas berbagai strategi untuk mendukung pemangkasan demi adopsi agroforestry yang lebih luas. Hasil dan diagram hasil penelitian. Baik, pada tabel 1 di sini deskripsi evaluasi agroforestry system. Pertama itu kebun JMA, tahun tanam 2005, ketinggian 491 mdpl, luas pronin yaitu 1957 meter persegi. Kepadatan penaung per hektar 179, pohon yang dipruning yaitu 82, dan pohon yang tumbang atau mati 5. Kebun JMI, masa tanam di 2003, ketinggian 420 mdpl. Luas plot yang dipruning yaitu 2.500 meter persegi. Kepadatan penaung dalam 1 hektar 480 pohon per hektar. Pohon yang dipruning 160 pohon per hektar, adapun yang mati atau tumbang 120 per hektar. Kebun BR, tahun tanam 1996, ketinggian 450 mdpl, luas yang dipruning yaitu 2.340 meter persegi. Kepadatan penaung 498 per hektar, pohon yang dipangkas 182 per hektar, dan pohon yang tumbang atau mati 39 dalam 1 hektar. Kebun WY, tahun tanam 1995, ketinggian 6.687 mdpl, dan luas plot yang dipruning yaitu 3.028 meter persegi. Kepadatan penaung dalam 1 hektar 439 pohon. Pohon yang dipruning yaitu 116, dan pohon yang mati dalam 1 hektar yaitu 50 pohon. Pada gambar selanjutnya, gambar A yaitu rata-rata hasil kakao kering dalam kilogram per hektar.
Di sini menunjukkan bahwa yang di pruning itu lebih tinggi dibanding yang tidak di pruning. Dan gambar yang kedua yaitu gambar B, yaitu pembungaan. Kebun yang di pruning yaitu menunjukkan hasil yang lebih tinggi dalam pembungaannya dibandingkan dengan yang tidak di pruning. Dan di sini menunjukkan signifikan di kedua gambar tersebut. Di gambar C yaitu jumlah pohon yang terbentuk, yang jumlah buah yang terbentuk per petak. Di sini menunjukkan persentase pohon yang di pruning yaitu lebih tinggi dibanding yang tidak di pruning. Sedangkan yang gambar yang ke-8 yaitu polong yang sehat. Polong polong lain yang tidak sehat dalam kaitannya dengan polong-polong yang sudah matang yaitu uh, tidak signifikan karena yang di pruning dan tidak di pruning sama saja. Relevansi penelitian dengan konteks Indonesia khususnya di Kolaka Utara. Contoh kasus di Kolaka Utara yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, petani kakao, masih kurangnya mengadopsi pemangkasan pada tanaman peneduh atau masyarakat lebih kenal dengan tanaman pelindung. Kurangnya pengetahuan petani untuk memanajemen kebun petani terkait tanaman apa saja yang cocok dalam satu pekarangan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tanaman kakao klon MCC02 atau Masamba Cocoa Clone yang tidak mampu menghasilkan produktivitas yang maksimal apabila penaung yang terlalu gelap atau kurangnya cahaya matahari yang masuk. Terakhir kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi AFS kakao tidak hanya mencakup perancangan dan penanaman pohon agroforestry, tetapi juga harus disertai dengan rencana pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan tenaga kerja dan biaya akibat pelaksanaan kegiatan pemangkasan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh petani dengan produktivitas dan harga pasar kakao saat ini. Untuk adopsi AFS yang lebih luas, sektor kakao perlu membahas cara terkait untuk mendukung implementasi pemangkasan sebagai bagian integral dari penggunaan sistem ini, baik melalui subsidi yang mencakup biaya pemangkasan, harga kakao yang lebih tinggi dari AFS, maupun biaya pemangkasan yang ditanggung oleh perusahaan sumber. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.